Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa lagi ya. Kita berdoa dulu semoga segala hal yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita akan mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke. Kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius. Kita lihat 6 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ada sesuatu yang terhubung atau yang menghubungi Anda atau yang membuat Anda jadi teringat, menjadi melihat kembali hasil dari apa yang sudah Anda kerjakan di waktu kemarin, di waktu lalu, dan hal-hal yang terkait dengan koneksi yang mungkin selama ini tersembunyi tapi Anda lakukan, Anda kerjakan dengan baik karena Anda tahu segala sesuatu nggak mungkin langsung bagus hasilnya tanpa ada perjuangan di waktu-waktu sebelumnya atau koneksi atau komunikasi yang terjalin dengan baik. Dan ini membawa hasil yang membuat Anda merasa tentram, nyaman, dan sesuai dengan apa yang Anda bayangkan selama ini. Dan mudah-mudahan ini memberi semangat untuk lebih meningkatkan lagi semangat dalam beraktivitas, semangat dalam bekerja, dan makin meluaskan koneksi Anda di dalam berbagai urusan ya. Dan berpasangannya bagaimana asmaranya? Ini akan terus membuat Anda merasa tambah sayang. Jadi mengingat kembali bagaimana Anda memperjuangkan orang yang Anda sayangi, mengingat kembali bagaimana susah senangnya di awal ketika bertemu, ini sebetulnya akan menumbuhkan lagi rasa cinta, menumbuhkan lagi rasa kangen walaupun sudah menjadi milik Anda. Tapi ini penting ya, diskusi, obrolan yang terkait dengan ketenangan batin itu menjadi support terbesar Anda kepada orang yang disayangi. Jadi hindarkan hal-hal yang nggak penting-penting untuk dibahas yang nantinya misalnya dibahas malah jadi ribut. Lebih baik nggak usah ya, dibawa senang. Mungkin Anda bisa membahas bersama dia hal-hal seru yang pernah terjadi di antara berdua, kenangan-kenangan seru yang membuat Anda berdua merasa bisa saling memiliki, saling menghargai ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang sibuk memanage apa yang sedang Anda rintis di dalam pekerjaan, bisnis ataupun usaha, tetap fokus ya, sabar. Nggak mungkin sesuatu kita tanpa perjuangan atau mak jegegik gitu ya, langsung cuis gitu, nggak mungkin. Harus diperjuangkan, harus tenang, sabar, dan tahu kapan Anda meningkatkan kembali hasil dari apa yang sedang Anda rintis saat ini, sehingga saking fokusnya nggak mikirin lagi yang namanya cinta-cintaan. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya seseorang yang sedang Anda dekati itu pernah akrab, pernah dekat, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja dulu, dan sebagainya. Ini yang membuat Anda merasa yakin untuk bisa makin dekat karena Anda pernah mengetahui kisahnya gitu ya, sosoknya di waktu lalu. Jadi nggak cemas kalau misalnya dekat dengan dia, Anda tahu siapa dia gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Coba kita lihat Pisces. 3 piala, elemen air. Ini terkait dengan kebahagiaan, sukacita, mengalir dalam kepuasan, kegembiraan, dan ini adalah celebration, perayaan atas sesuatu yang berhasil dilaksanakan. Ini kenapa? Coba nggak boleh berantem ya. Siapa yang berantem di sini? Kalau dikasih langsung ungu-ungu, taruh sini aja deh. Nah, jadi ini adalah bentuk dari respon atas keberhasilan Anda memaintain urusan pekerjaan, kegiatan, bisnis, komunikasi, dan hal-hal yang menjadi tugas utama, pekerjaan utama, urusan-urusan yang utama. Dan ini sepertinya ada penghargaan di luar dari ekspektasi Anda.
Wow, gitu ya. Mudah-mudahan ini menyemangati Anda. Kalaupun tidak, Anda yang harus mensugesti diri bahwa Anda akan mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan. Walaupun tidak terlalu besar, tapi Anda tetap harus bersyukur supaya dilipat gandakan ya rasa syukur itu dengan keberhasilan yang semakin meningkat. Dan untuk yang berpasangan, lagi-lagi terkait dengan perasaan ya, piala elemen air. Ini seperti ada yang sedang merasakan diperhatikan, diistimewakan, dimanja, didengarkan gitu ya. Ada yang lepas mungkin, ada yang bisa lepas dari segala sesuatu yang menjadi PR berat di dalam pikiran dan perasaannya. Sekarang udah bebas, lepas gitu ya, karena ada sukacita dan bahagia yang disupport oleh orang yang Anda sayangi, dan memastikan bahwa Anda lah seorang yang membuat dia bahagia, dan ini harus terus ditumbuhkan ya. Oke, dan untuk yang lajang, ada sesuatu yang mungkin sedang Anda rencanakan dengan teman-teman, mau pergi ke satu tempat, merayakan satu kegiatan, menghadiri satu acara. Ya, kalau nggak ada urusan tentang cinta-cintaan, mungkin lebih nyaman Anda berhubungan dengan teman-teman dalam satu komunitas atau teman gaul gitu ya. Yang penting memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan, dan Anda merasa bahwa setiap hari yang dilewati itu happy, lajang yang bahagia, lajang yang selalu positif dalam berpikir apapun. Tapi kalau yang lagi pendekatan, mungkin mulai memikirkan satu trik ya. Gimana kalau diajak misalnya dinner, diajak untuk bisa menikmati satu rekreasi kuliner santai tapi punya sesuatu yang touchy gitu ya. Jadi nggak terlalu terkesan Anda agresif, tapi ya seru, akhirnya duduk nongkrong bareng sama teman-teman, ngobrol, tersamar pendekatannya, tapi begitu dia terkesan dengan kepiawaian Anda menyampaikan hal-hal yang menarik, yang menawan, dia akan betah dan ingin terus dekat-dekat Anda ya. Jadi kalau sekarang pendekatannya sudah bertahap gitu ya, bertahap melihat ada respon-respon positif, ya udah di-maintain aja, siapa tahu dalam waktu dekat bisa jadian ya. Tapi buat tetap yang fokusnya sama karir, wah, pikirkan bagaimana strategi yang jitu, strategi yang pas supaya karirnya makin melesat dan ada perayaan atas kesuksesan dari pekerjaan yang berhasil, peningkatan kualitas kerja yang diakui sama atasan atau perusahaan. Nah, itu bisa juga akhirnya membuat Anda bahagia, puas, bahkan mungkin tiba-tiba ada surprise, ada sesuatu, ada selebrasi dari perusahaan, tiba-tiba di situ Anda diberikan penghargaan, bisa saja ya. Segala kemungkinan terjadi, bisa. Tapi yang penting Anda memberikan satu kualitas yang tersendiri bagi aktivitas di keseharian sebagai lajang ya. Yang berikutnya adalah Aries. Strength, kekuatan, spiritual. Ada kesadaran yang tumbuh dalam diri Aries bahwa menjalani kehidupan itu harus dengan keinginan yang kuat, kesadaran yang besar, target yang besar, ingin membangun satu kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling hidupnya. Dan ini penting karena apa? Setiap langkah kita pasti bersinggungan dengan kiri dan kanan, depan dan belakang, orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Nggak mungkin kita kerja sendirian, pasti ada bagian yang mensupport di bagian kita. Kita juga mensupport bagian yang lain. Itulah mata rantai kehidupan yang harus selalu kita pikirkan, bahwa segala sikap, perkataan, perbuatan kita itu amat sangat berpengaruh dengan penilaian apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tampilkan dengan pancaran energi positif yang begitu kuat, maka Anda akan menjadi satu kekuatan yang bisa membimbing orang-orang di sekeliling untuk menjadi semakin baik ya, seperti strength ini. Kekuatan dalam diri Anda ya, inner beauty-nya kuat, kemudian spiritnya begitu kuat, nilai-nilai positifnya kuat, dan mudah-mudahan justru Anda bisa menjadi salah satu ikon yang menjadi panutan, menjadi contoh, dan ketika Anda berkata, orang akan merasa nyaman dan tenang. Anda mampu mendamaikan hatinya, mampu menenteramkan hatinya, mampu mendamaikan suasana yang mungkin panas, tegang gitu. Justru Anda jauh lebih siap dalam menghadapi situasi apapun. Tapi karena hal-hal lain membuat Anda mendorong diri Anda untuk menjadi
bersikap dewasa, sabar, tenang, dan memberi contoh dari sikap-sikap yang terpuji, ya. Dan untuk yang berpasangan, Andalah yang membimbing dia untuk menuju kepada kesuksesan, keberhasilan, dan tujuan-tujuan hidup yang lurus. Jangan sampai dia berpikir bahwa Anda tidak peduli, justru Anda harus bisa mengekspresikan rasa sayang, rasa cinta dengan perhatian, ya, bukan dengan protes, bukan dengan marah, bukan dengan keluhan-keluhan, tapi dengan support, pujian, dan juga ungkapan-ungkapan yang membangun rasa semangat, ya, membangun nilai-nilai positif dalam hubungan Anda dengan pasangan jadi semakin berkualitas, bukan malah ngedrop, ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda merasa jalan hidup Anda sedang kuat-kuatnya, karir sedang moncer-moncernya, fokus aja. Mungkin Anda sebagai lajang gak mau Mbak mikirin cinta-cintaan, saya lagi mau mikirin gimana sih bisa jalan karir saya tuh gak berliku-liku tapi betul-betul melesat gitu, ya. Nah, saya sering sekali dinasehati oleh orang-orang yang sudah sepuh bilang bahwa kesuksesan seseorang itu bukan hanya dengan ikhtiar saja, tapi dibarengi dengan doa yang tidak pernah putus, sehingga kita tuh seperti dijaga oleh satu kekuatan yang akan membuat kita dijaga kiri dan kanan, jangan sampai melenceng, jangan sampai ada iming-iming ini itu bikin kita jadi hilaf. Nah, hindarkan hal itu, jangan ikuti jejak-jejak orang yang mungkin sudah mengambil jalan hidup yang keliru, mengambil hak orang lain, mau menerima dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu harus dihindarkan. Hiduplah dengan bersih. Seperti yang sering saya pernah menulis di blog saya, blog Enang Tarot gitu, ya. Ayah saya almarhum pesan bahwa apa yang kamu dapatkan itu harus dengan halal. Karena apa yang kita makan itu akan menjadi cahaya. Ya, maksudnya kalau darah, daging, tulang, kulit gitu, ya, itu memendar. Sampai saya dikasih pelajaran tentang silver cord atau sulur-sulur halus ini yang berdiri kalau kita hidup itu memendarkan cahaya. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan dari hasil keringat yang dari makanan yang halal, pendaran cahayanya itu indah gitu, ya. Tapi ketika kita makan dari hal yang tidak halal, didapat dari cara yang tidak baik, itu yang muncul tuh merah. Sehingga orang ini amat sangat mungkin keserempet hal-hal yang bahaya, atau hal-hal yang orang lain terhindar, dia yang celaka. Orang lain selamat, dia yang akhirnya lewat gitu, ya. Maksudnya akhirnya menjadi kena musibah gitu. Nah, hindarkan hal itu. Yang pertama dimulai dari hidup lurus, on the track, tidak mengambil hak orang lain, dan meyakini bahwa rezeki yang sudah disiapkan Tuhan itu tidak tertukar. Jadi mau kita pengennya dapat seember, kalau dapatnya cuma secangkir, ya sudah secangkir, sisanya kebuang-buang, hilang. Itu yang sering dibilang kalau kita ngambil yang bukan hak, berasa kita dapatnya banyak, tapi ternyata dihabiskan dengan kehilangan, kecolongan, tertipu, ada yang sakit, akhirnya keluar uangnya dengan sesuatu yang gak bahagia. Tapi kalau uangnya berkah, bisa jadi makanan yang jadi sesuatu yang bermanfaat, bisa buat nyenengin orang tua, bisa buat membahagiakan diri kita sendiri, memenuhi kebutuhan yang memang sudah lama ingin bisa dituntaskan gitu, ya, kebutuhannya bisa direalisasikan. Nah, itu yang harus jadi pemikiran kita sebagai lajang, harus berusaha untuk bekerja on the track walaupun kita sedang moncer-moncernya, kuat-kuatnya, punya banyak peluang dan godaan makin kencang. Nah, itu yang harus disingkirkan. Perut cuma segini, makannya berapa sih sehari? 10 piring? Enggak dong. Ada yang sehari cuma 2 piring. Kenapa? Yang satunya diet, jadi dia malam bukan makan nasi misalnya, hanya makan buah. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan, bahwa keserakahan itu yang akan mengubur diri kita, yang akan menghancurkan mimpi-mimpi indah kita. Jangan sampai, ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus, King of Pentacles, Raja Koin.
simbol keberuntungan, dan Anda menjadi orang yang amat sangat dibutuhkan oleh beberapa pihak karena dianggap Anda mampu, Anda bisa mengerjakan sesuatu, Anda punya nilai, Anda memang memancar, Anda cerdas, brilian. Nah, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada sebaik mungkin, dan tampillah atau tunjukkanlah dengan sikap positif, sikap baik bahwa Anda orangnya helpful gitu ya. Mau membantu, mau menolong, mau bekerja sama, dan selalu berpikir dengan sudut pandang yang positif ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah satu pertanda atau isyarat bahwa Anda siap ya, siap dalam situasi apapun untuk berusaha membahagiakan pasangan dan membuat kehidupan Anda dengan pasangan itu makin meningkat kualitasnya, mampu mewujudkan mimpi-mimpinya, mampu meningkatkan kualitas hubungannya sehingga terhindar dari friksi-friksi atau gesekan dalam membangun satu hubungan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang banyak yang berusaha ingin dekat, pilih yang tepat, yang sesuai dengan bayangan Anda untuk menemukan someone special. Tapi kalau saat ini ternyata secara finansial lagi kenceng-kencengnya dan Anda belum mau diganggu karena punya batas atau limit, nanti deh di usia sekian saya baru cari jodoh saya, yang apa-apa ya, tapi harus betul-betul menjalaninya fokus. Jangan kepecah-pecah, nanti malah bukannya untung malah buntung, jangan sampai ya. Dan mudah-mudahan kesempatan emas betul-betul menghampiri Anda dan Anda bisa melaksanakan segala tugas tanggung jawab dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan komit dengan apa yang sudah diikrarkan sebagai tugas tanggung jawab Anda ya. Yang berikutnya adalah Gemini. Coba kita lihat. Ratu koin. Wah, habis raja koin, ratu koin. Ini sepertinya Gemini sedang terobsesi untuk bisa meraih sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang angkanya jelas gitu ya. Kalau orang bilang ini ratu koin itu perempuan yang mengukur segala sesuatu dari materi. Semoga kalau Anda hari ini mengukur sesuatu dari materi terkait dengan pekerjaan, bahwa yang tertagih betul-betul diukur. Wah, ini on time nih, membayar tagihannya. Atau orang ini bisa dipercaya nih, tapi yang penting pelunasannya dulu karena saya yang bagian keuangan, saya yang mencatatnya. Atau Anda berharap segala sesuatu yang sudah direncanakan membeli ini dan itu terrealisasi di hari ini. Tapi jangan terlalu ngoyo, karena kalau orang yang terlalu ngoyo atau memaksakan keinginan malah jadinya riweh gitu ya. Semangat aja, yang penting kerja keras, fokus dengan targetnya sehingga segala sesuatu yang ingin dilakukan akan dipermudah jalannya. Buat yang berpasangan, jangan sampai terkesan Anda yang dibahas uang terus, yang dibahas kesulitan terus, yang dibahas keinginan beli ini beli itu, padahal di situasi yang belum memungkinkan. Jangan sampai membuat pasangan Anda jengkel, jenuh, atau akhirnya sumpek gitu ya. Boleh sesekali justru yang dibahas itu adalah bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk membuat kehidupan Anda jadi meningkat ya, kesejahteraannya, meningkat kualitas hubungannya, dan tahu bagaimana melakukan sesuatu yang hasilnya akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan untuk Anda juga untuk pasangan ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini yang Anda pikirkan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dari apa yang Anda kerjakan, menambah income, memberikan kemudahan bagi diri Anda sendiri juga orang-orang yang terkait di dalam pekerjaan Anda, sesuatu yang bisa dipastikan hasilnya memuaskan, maka turunkan dulu tensinya. Jangan sampai Anda terkesan jadi bekerja tapi pikirannya hanya uang, 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 dan uang gitu ya. Terkesannya jadi kayak ambisius gitu. Nah, dengan coba cooling down, Anda akan terlihat lebih rileks, lebih fleksibel, lebih asik gitu ya. Dan kalaupun saat ini yang menjadi fokus Anda adalah mendekati seseorang yang independen, buat yang lajang ya,
ini akan membuat Anda jauh lebih mempersiapkan diri karena Anda harus menunjukkan kualitas Anda ketika bertemu dengan seseorang yang Anda suka karena dia memang punya kualitas. Nah, jadi supaya equal ya, sejajar, sederajat, satu frekuensi sehingga nggak ada yang merasa lebih atau yang merasa di bawah atau kurang ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Knight of Pentacles ya, kesatria koin, elemen tanah mewakili materi. Dari jauh sudah diincar, sebentar lagi saya harus dapatkan ini, saya harus kerjakan ini karena nanti hasilnya, imbalannya atau upahnya sekian, dihitung-hitung nilainya, kursnya, wah asik banget tuh kalau dihitungnya dalam mata uang luar negeri apalagi dolar gitu ya, atau pound sterling, euro, wah apapun itu yang penting Anda bersemangat dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan, kemudian menjemput peluang walaupun jauh, tapi Anda harus bisa mencoba menangkap peluang tersebut dan direalisasikan dalam bentuk kerja ya, aktivitas, sehingga nilai dari yang sudah Anda bayangkan bisa dilipat gandakan dengan terus meningkatkan hasil kerja tentunya ya. Dan ini kesatria koin di tangan bercahaya dan sepertinya sudah membayangkan nanti kalau saya ada duit saya mau bayar ini, saya mau lunasi ini, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Nah mudah-mudahan keinginan itu semua akan bisa segera terwujud, segera terrealisasi ya. Buat yang berpasangan dekat ataupun jauh, Anda harus tetap berpikir bagaimana caranya agar pasangan merasa bahagia, merasa beruntung, merasa senang, selalu berdampingan dengan Anda dan selalu mengatakan apa yang ada di dalam perasaan dengan jujur, seperti perasaan kangen, perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan merasa diperhatikan gitu ya. Kenapa harus dikatakan? Ya supaya pasangan Anda pun merasa apa yang dia berikan dihargai walaupun tidak berbentuk ya. Mencintai gitu kan nggak berbentuk, tapi ekspresi dari aktivitas Anda, sikap, perlakuan terhadap orang yang Anda sayangi itu punya nilai ya, punya penilaian di dalam hati dan pikiran orang yang Anda sayangi. Jadi perlakukanlah terus dia dengan sebaik-baiknya, maka Anda akan jauh diperhatikan lebih detail lagi ya. Untuk yang lajang, kalau dari jauh Anda sudah mengincar ingin berada di posisi tertentu di dalam pekerjaan, di dalam peningkatan karir, harus sabar, nggak boleh gerasa-gerusu ya. Kalau sudah waktunya pasti akan jadi milik Anda juga. Dan buat yang sekarang sedang melakukan pendekatan, berat sih, berat di ongkos, Mbak Endang, jaraknya jauh. Nggak apa-apa kalau buat orang yang lagi disuka ya. Semua yang terasa yang jaraknya jauh terasanya dekat ya. Perasaan sudah lama walaupun sudah lama nggak ketemu, tapi kayaknya kemarin habis ketemu. Karena apa? Kangen terus. Jadi pertemuan yang sudah terjadi diulang-ulang, pendekatan yang sudah berhasil beberapa kali diulang-ulang, jadi serasa bertemu selalu setiap hari dengan dia walaupun cuma dalam bayangan ya, tapi harus direalisasikan dengan cara menangkap kemungkinan peluang dia menyambut cinta Anda ya. Jadi dari kejauhan Anda sudah timbang, ukur kemungkinan kalau seandainya saya bersama dia, sebahagia apa saya gitu ya. Insya Allah kalau Anda menemukan orang yang tepat akan merasakan kebahagiaan lahir dan batin ya. Giliran Leo, kita lihat bintang Leo, peruntungannya 10 koin mengalir, koin yang berjatuhan dari langit. Ini melambangkan keberkahan, kerejekian dan sesuatu yang membuat Anda merasa nyaman, bahagia dan tentram ya. Koin elemen tanah, simbol dari tanah itu sendiri, sifatnya itu tenang, kokoh, kuat, tidak mudah terguncang gitu ya, dia stabil. Nah, seperti juga Leo hari ini sepertinya tenang, stabil, merasa mampu menyelesaikan semuanya, seperti dialiri energi, merasa jauh lebih yakin untuk bisa menuntaskan ini, menuntaskan ini, menuntaskan itu gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan, Anda yakin hasilnya akan membawa kegembiraan bagi siapa saja yang terlibat di dalam pekerjaan Anda hari ini, di dalam aktivitas Anda hari ini, dan semua menuju kepada satu
hal, yaitu keberhasilan, peningkatan dari kualitas kerja dan target-target yang ditetapkan ya. Buat yang berpasangan, menyirami dia dengan cinta dan kasih sayang yang tiada putusnya akan meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Jangan ngitung, kalau memang harus Anda yang selalu menunjukkan rasa sayang, menunjukkan rasa cinta, ya coba lakukan. Biasanya yang lebih lentur hatinya, yang bisa mengungkapkan rasa sayang, mengekspresikan rasa cintanya, ini tipe orang-orang yang sebetulnya mempunyai karakter yang romantis. Orang yang kaku, nggak bisa nunjukin bagaimana dia bisa sayang dan cinta sama pasangan, bisa juga memang terbentuk kaku dari kecil. Mungkin orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana bersikap dengan lembut, indah, manis, penuh cinta, sehingga sinyal-sinyal kasih dan sayang sulit dia ungkapkan. Tapi bukan berarti jelek, enggak. Mungkin saja butuh pancingan dari Anda bagaimana bisa menyikapinya dengan cinta, kasih, dan sayang, sehingga dia lama-lama melentur sendiri gitu ya. Jadi perasaannya kayak ya turun naik, jadi senut-senut gitu. Nah, Anda yang mungkin yang bisa mendidik dan melatih bagaimana untuk bisa mencintai sepenuh hati dan merasakannya dalam getar-getar cinta. Wah, udah kayak lagu ya. Untuk yang lajang, sepertinya sedang fokus meningkatkan pundi-pundi, memperbanyak koin-koin emas, memperbanyak jumlah tabungan saldonya. Jadi sehingga sekarang ini fokus dengan pekerjaan, target-targetnya, dan juga penyelesaian urusan-urusan yang lebih baik difokuskan dulu. Tapi buat yang proses pendekatan terhadap seseorang, mulai mendapatkan sambutan, di-maintain dengan baik ya. Karena di sini seperti taburan perhatian, penunjukan dari rasa yang sesungguhnya, cinta dan kasih sayang yang dimiliki tanpa batas ya. 10 koin. Ini menggambarkan hal-hal di luar dari bayangan Anda. Ternyata cinta dan kasih sayang bisa diekspresikan. Nah, Anda harus belajar itu. Jangan kaku-kaku amat. Buat yang merasa dirinya kaku, oh my god, iya saya kaku gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda mau mencoba lebih luas, lebih gimana gitu sama pasangan, pasti hubungannya nggak jadi kaku, hidup pasti ya. Karena kadang-kadang saya sama suami, saya lagi bengong, tiba-tiba gini, bengong aja neng gitu, apaan sih gitu, suka goda-godaan kita, walaupun juga kayaknya udah nggak pacaran dong, udah suami istri, tapi hal-hal yang bikin greget itu harus dimunculkan. Nah, buat yang masih berpacaran atau tunangan juga jangan pernah jangan pernah bosan untuk bisa saling menyapa, bertegur sapanya itu dengan bahasa yang memanjakan pasangan. Ini akan membuat pasangan Anda selalu merasa kangen, padahal baru ketemu, kangen gitu ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Dan kalau tadi saya yang balik lagi tadi sudah lajang, belum ya? Lajangnya protes. Kalau buat yang lajang lagi fokus dengan karirnya, dengan usahanya, dengan bisnisnya, mungkin saat ini sedang banyak kucuran rezeki yang datang, walaupun sedikit tetap disyukuri ya. Jadi pundi-pundi akan terus mengalir seperti hujan. Wah, bayangkan. Makanya dianjurkan gitu ya, kalau di dalam agama Islam, ketika hujan turun tercurah dari langit, berdoalah. Karena di situ bersama malaikat turun hujan menandakan keberkahan. Berdoalah, minta apa, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusan jodohnya, diperbaiki masalahnya gitu ya, diselesaikan masalahnya, diluruskan persoalan yang keritingnya gitu ya. Pokoknya banyak sekali, yang penting kita fokus dan langsung hujan berkah gitu. Langsung berdoa gitu ya. Semoga apapun itu yang sedang Anda lakukan saat ini membawa banyak keberkahan bagi hidup Anda yang lajang. Dan buat yang sedang memberikan curahan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, tidak akan putus harapan atau menyerah sebelum bertanding. Harus berani fight ya untuk mendapatkan cinta seseorang.
Dan kan ada yang bilang, kan saya perempuan Mbak, nanti dikiranya agresif. Ya harus ada cara lah dengan sinyal-sinyal ya, dengan cara yang elegan intinya, jangan terlalu berasa gerusu. Kira-kira misalnya ngobrolnya ke arah yang lebih kepada musik, kepada hobi, ke dunia olahraga. Ada banyak yang bisa menjadi topik pembicaraan yang lama-lama jadi dekat dan dekat deh gitu ya. Yang berikutnya adalah Virgo, Raja Pedang, elemen angin, terkait dengan pikiran, kecerdasan. Hari ini Anda betul-betul memaksa diri Anda untuk all out berpikir, mencari jawaban, mencari jalan keluar, mencari strategi, mencari kemungkinan-kemungkinan karakternya seorang Raja Pedang. Komit dengan apa yang diucapkan, komit dengan apa yang sudah diyakini bisa diselesaikan di hari ini, saya selesaikan hari ini. Bisa dituntaskan hari ini, bisa langsung dituntaskan hari ini. Itulah sebentuk dari sikap seorang Virgo yang bisa komit dengan apa yang dikerjakan. Semoga tugas-tugasnya lancar dan apa yang dikerjakan mocer ya. Untuk yang berpasangan, ini adalah sebentuk cara Anda selalu berusaha meyakinkan pasangan bahwa aku baik-baik saja. Anda baik-baik saja, nggak melenceng kiri, nggak melenceng kanan, fokus lurus membawa hatinya untuk bisa selalu bersama, dan ketika semua tugas selesai Anda kembali lagi kepada dia dan ingin terus membahas hal-hal yang indah dan menyenangkan bersama orang yang disayangi. Tapi kan kalau yang pacaran belum bisa balik rumah. Iya, kalau yang pacaran ya sebatas wajarnya bagaimana mengatakan misalnya, kamu di mana, kangen, kamu pulang jam berapa kerja, hati-hati, nanti pas sudah di rumah teleponan gitu ya, kamu udah sampai belum, udah, sudah makan. Nah, pokoknya banyak hal-hal yang sebetulnya harus diriran. Kalau di televisi tayang ulang tuh riran ya, harus diriran, ucapan manja, tegur sapa sayang, pengingat-pengingat yang lucu. Misalnya kalau ada yang udah makan belum, ya kalau lapar pasti makan, tapi itulah bahasa basa-basi percintaan gitu. Kamu lagi di mana? Kalau teman saya suka ada yang jahil, aku ada di tempat yang indah. Kesel lah pacarnya selalu, aku berada di sebuah tempat yang indah. Saya bilang, gimana sih? Itu pacarnya nanti tambah jengkel. Harus dijawab yang betul gitu. Terus suami saya bilang, iya jangan kayak gitu, perempuan bawanya emosi, lihat aja yang jawab siapa, yang kesel Mbak Endang katanya. Ya soalnya perempuan kalau misalnya menanyakan kepada pasangan atau pacarnya, kamu di mana, di sebuah tempat yang indah, lah langsung pikirannya negatif, A B C D E F gitu. Ya jadi kalau bisa berusaha untuk bisa terbuka ya, terbuka dengan orang yang disayangi, terbuka dengan orang yang memang membuat Anda merasa yakin bersama dia, Anda sungguh bahagia dan merasa diayomi, dijaga hatinya gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang lagi fokus mengejar kedudukan tertinggi, kesuksesan yang tidak mungkin didapatkan orang lain, dan Anda percaya diri dengan kemampuan Anda yang mampu melesat melebihi dari dugaan banyak orang, maka kerjakan semampu yang Anda bisa untuk bisa membuktikan bahwa Anda layak dianggap yang terbaik, Anda layak mendapatkan kepercayaan mengerjakan satu tugas. Tapi kalau merasa belum mampu, jangan dipaksakan ya. Nah, kalau yang sekarang ini bukan kerja tetap jalan, tapi sedang memikirkan seseorang, Raja Pedang didominasi oleh pikiran, makin kuat memikirkan seseorang yang Anda kangeni, yang Anda suka. Nah, kalau cuma suka dan kangen tapi nggak ada mencoba pendekatan yang persuasif terhadap sosok dari orang yang Anda suka, yang nggak jadi apa-apa, cuma jadi fans gelap ya, jadi fans yang diam-diam. Harus bergerak, mencoba ngobrol, diskusi yang mungkin nyangkut gitu ya, obrolannya enak, dia nyangkut, tambah terus ngajak ngobrol, bisa, harus bisa ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra, Ace of Wands, As tongkat, elemen api, terkait dengan perjuangan yang penuh semangat untuk membuktikan bahwa apa yang Anda lakukan hasilnya besar, nilainya besar, kerezekiannya besar, kemudahannya betul-betul diperoleh dan lancar jaya. Dan mudah-mudahan ini adalah gambaran di mana Anda
punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan. Dan ini tangan dari langit, mungkin sudah jadi ketetapan susah dan senang bersama untuk membangun satu kehidupan yang lebih bahagia. Dan untuk yang lajang ya, kalau untuk yang berpasangan ini seperti yang saya katakan bahwa ini adalah sikap bentuk dari kekuatan keinginan Anda untuk membuktikan bahwa saya mampu, saya bisa, saya mampu merawat hatimu, mampu menjaga hatimu, mampu menguatkan hatimu gitu ya. Pokoknya ini adalah sebentuk kesempatan hidup yang cemerlang untuk bisa membuat pasangan Anda bersyukurlah menjadi seseorang yang istimewa di dalam kehidupan Anda. Jadi pembuktian-pembuktian bahwa Anda orang yang amanah, bisa dipercaya, tidak belak-belok gitu ya, dan memiliki banyak strategi dalam satu kehidupan akan membuat Anda betul-betul memegang apa yang sudah seharusnya Anda dapatkan atau Anda peroleh ya. Dan kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini yang Anda harapkan adalah Anda dipercaya memegang satu proyek, dipercaya menyelesaikan satu proyek, menyelesaikan satu kegiatan, menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kegairahan dan aktivitas, maka tunjukkan kualitas Anda ya. Tapi kalau sekarang sudah yakin dekat dengan seseorang, harus di-maintain, jangan sampai yang sedang Anda jajaki mabur ya, terbang ya, jangan sampai. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Kesatria tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Ada satu kegairahan yang membuat Anda ingin berjalan ke satu tempat, ingin menyelesaikan tugas di satu tempat, ingin mengatakan sesuatu dan mengunjungi seseorang di sebuah tempat gitu ya. Di sini kuda coklat, pangerannya menunggangi kuda, dia memegang tongkat yang sudah mulai bertunas ya. Ada beberapa tunas. Di sini tergambar ada 5 tunas dan menggambarkan sang pangeran siap menuju kepada bukit-bukit bercahaya keemasan. Jadi seperti menuju kepada proses kehidupan yang akan menjadikan Anda berada di lingkup masa kejayaan. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi ya. Dan untuk kegiatan hari ini dilihat lagi mau ngerjain apa, mau nyelesain tugas apa ya. Dan buat yang berpasangan, ajak dia melihat bahwa proses hubungan ini adalah untuk menjangkau satu kondisi kehidupan yang punya nilai, punya langkah jelas ke depan, punya arah dan tujuan. Nah, ini akan membuat pasangan Anda merasa diperhatikan, merasa nyaman dan merasa tentram ya. Jadi nggak pernah flashback ke belakang yang membuat dia mungkin jadi nggak nyaman, jadi bawaannya bete. Mendingan case close kalau ada sesuatu yang menjadi cerita masa lalu gitu ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang sedang berusaha berjuang dengan penuh semangat membuktikan bahwa Anda bisa melakukan kedekatan atau pendekatan dengan seseorang, maka dekatilah dengan cara yang elegan, yang lembut, yang tidak kentara ya. Justru ini akan membuat seseorang merasa tenang dan nyaman gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada satupun orang yang ada di sekeliling Anda yang dipikirin dalam cinta-cintaan, tapi Anda lagi sibuk mengemban tugas yang nggak bisa main-main, ini harus diselesaikan, harus dikerjakan, harus diserahkan segera nanti kalau udah selesai. Jadi fokus saja dengan kegiatannya, jangan sampai mengganggu konsentrasi kegiatan yang khusus untuk Anda ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Kita lihat temperance, kesederhanaan, keseimbangan, perantara di antara dua pihak, dan Anda yang menyederhanakan. Kalau ini rumit, Anda lah yang menyederhanakan, yang menghubungkan, yang mensejajarkan. Nggak ada lagi pertengkaran karena dua-duanya terhubung, tersambung menjadi sesuatu yang menenteramkan. Nah, kalau saat ini yang Anda rasakan butuh keseimbangan, butuh sesuatu yang ringan tapi menenteramkan, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang membuat hidup Anda lebih bersemangat ya. Dan untuk yang berpasangan,
cinta yang tulus, cinta yang muncul dari hati dan keinginan untuk membahagiakan orang yang disayangi akan mengalir begitu mudahnya, akan mengalir begitu ringan ya, nggak ada beban, karena yang diharapkan adalah membahagiakan orang yang dicintai, dan ini akan membuat langkah Anda jauh lebih mudah dan ringan langkahnya untuk merealisasikan yang namanya kebahagiaan orang yang dicintai. Jadi perjuangan Anda harus sungguh-sungguh dan serius untuk membuat pasangan Anda merasa tenang, nyaman, bahagia, bukan malah gelisah karena Anda misalnya aneh, Anda justru ada sesuatu gerakan yang mencurigakan. Jangan ciptakan kecurigaan-kecurigaan yang membuat pasangan Anda itu merasa tidak diperhatikan. Ada seseorang yang jauh lebih diperhatikan gitu ya. Ada sesuatu yang membuat dia jadi cemburu. Kadang-kadang pekerjaan pun bisa bikin cemburu. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sudah ada pihak ketiga yang mencoba menjadi mediator alias comblang, Anda harus bersyukur karena jauh lebih mudah ketika muncul seorang perantara sebagai comblang. Ada orang yang susah banget buat dekat karena nggak ada yang membantu gitu. Coba dibantu, ini jalannya jauh lebih mudah gitu ya. Dan kalau memang merasakan jalannya jauh lebih simple, sederhana, dan lebih sering terhubung karena nggak ada lagi kecanggungan, sepertinya akan jauh lebih cepat proses menjadikan Anda dengan dia berpasangan. Mudah-mudahan ya. Tapi buat yang sekarang lagi serius menyeimbangkan pikiran, perasaan, energinya untuk menyelesaikan pekerjaan ya, sebagai lajang Anda tetap berpikir tabungan harus tambah banyak, rencana untuk traveling harus jelas gitu ya. Tapi sekarang ini memang Anda lagi fokus untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan tanggung jawab yang tidak kecil ya. Jadi Anda berusaha untuk menyelesaikan semua yang memang harus diselesaikan ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Ace of Cups, as piala, didominasi dengan perasaan yang bersemangat, yang ingin melakukan sebuah perubahan. Ini sebetulnya keberuntungan, keberkahan ya, karena air memancar dari bejana kelima penjuru, menunjukkan ada satu proses kehidupan yang tersejahterakan. Terbuka pintu-pintunya dari berbagai penjuru, mengalir menyuburkan, dan mudah-mudahan tangan dari langit ini adalah simbol di mana rezeki yang memang diturunkan Tuhan, kemudahan yang diberikan oleh Tuhan, kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan, karena memang Anda sudah siap memasuki fase itu ya. Jadi jangan lupa ikhtiar dan doanya harus jadi satu paket, seiring sejalan, sehingga ketika kesuksesan itu datang, Anda hanya bisa berkata hanya bisa mengucapkan syukur gitu. Jadi nggak jumawa, nggak sombong, nggak merasa wah gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini membawa berkah besar untuk hidup Anda. Untuk yang berpasangan, cinta yang terus mengalir tanpa batas akan membuat orang yang Anda sayangi merasa betul-betul tepat sekali mendapatkan Anda menjadi bagian dari belahan jiwanya. Dan mudah-mudahan ini adalah cara untuk menumbuhkan terus cinta yang ada, menguatkan terus cinta yang terpaut antara Anda dengan orang yang Anda sayangi ya. Dan untuk yang lajang, mentang-mentang mengalir, jangan mengalir ke orang-orang, ini bisa jadi kacau, bisa menimbulkan masalah. Harus punya sikap tegas bahwa Anda hanya dengan pasangan, bukan mencoba kong kiri, kong kanan, godain kiri, godain kanan, nggak boleh. Jangan sampai tergoda-goda perasaannya dengan yang lain ya. Dan untuk yang lajang, ini adalah perasaan di mana Anda seperti mendapatkan perhatian begitu banyak dari beberapa orang atau beberapa pihak yang Anda sendiri belum bisa mengambil sikap. Jadi nyantai aja dulu, berteman aja dulu gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang merasa masa penjajakan sekarang belum butuh, maka jadikan dia sahabat, teman untuk berbagi cerita. Nanti dikondisikan di situasi tertentu, bisa saja tiba-tiba Anda merasa nyaman sekali, kok kangen, kok pengen ketemu. Nah, berarti Anda sudah tersentuh cinta ya. Tapi buat Anda yang merasa udah jadi teman dulu, saya lagi sibuk sama pekerjaan dan juga tanggung jawab yang luar biasa ini, mana sempat mikir cinta Mbak Endang. Ya udah, berarti fokus, tunjukkan bahwa Anda mampu mengerjakan sesuatu yang diamanahkan dan bisa menjadikannya sebagai
pembuktian bahwa Anda memang layak buat dipercaya ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang cocok, ada yang merasa tidak ada resonansi, singkirkan. Jangan taruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang mau konsultasi dengan saya secara private, bisa tanya Mbak Tati bagaimana prosedurnya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.